Buat yang lagi cari HP baru, pasti lu kepikiran soal chipset kan? Nah, buat ngebantu lu, kali ini gue udah pilihin HP Snapdragon terbaru yang paling oke guys. Makanya nih, lu pantengin videonya sampai habis, biar nggak salah milih HP dah. Pokoknya nih, yang reviewnya jujur, belanja aman, semua ada di Tekno. Lu bisa cek lewat link yang gua taruh di deskripsi ya. Lu penasaran kan, apa aja HP-nya? Ini nih, rekomendasi 5 HP Snapdragon yang terbaru versi Tekno. Kita mulai dari nomor 5 yuk. Sekarang tuh punya budget 3 jutaan, udah bisa puas buat gaming loh. Lewat Realme P3 5G ini, nantinya lu bisa rasain performa ngebut chipset Snapdragon 6 Gen 4 5G ya. Buat skor Antutu HP ini, doi tuh tembus 760 ribuan poin guys. Yang artinya tuh, HP ini udah cukup mulus buat game kompetitif masa kini guys. Sebut aja kayak Mobile Legends sampai PUBG ya. Yang paling gue suka juga tuh, HP ini dibekalin RAM 12GB dan internal 256GB loh. Nggak cuman itu aja guys, HP ini juga bawa RAM virtual 14GB loh. Jadi kalau di total RAM-nya tuh bisa sampai 26GB guys. Karena fokus HP ini ke arah gaming nih, doi itu udah dibekalin pendingin aerospace cooling system ya. Terus Realme bilang nih, kalau suhu HP-nya tuh bisa dibuat lebih dingin sampai 20 derajat Celcius loh. Terus HP ini juga udah dibekalin baterai 6000 mAh dan fast charging 45 watt guys. Mungkin yang kurangnya nih, doi tuh nggak dibekalin audio jack 3,5 mm ya guys. Jadi solusinya tuh lu bisa pakai splitter Type C. Well, kalau lu naksir sama Realme P3 5G ini, lu bisa beli HP-nya lewat link di deskripsi ya. Yang keempat, chipset Snapdragon 7S Gen 4 ini masih baru banget guys, karena chipset ini tuh baru aja rilis bulan Agustus tahun 2025 kemarin. Nah, buat HP pertama yang pakai chipset itu tuh adalah Redmi Note 15 Pro Plus loh. Dari segi performanya emang dapat peningkatan dari Redmi Note 14 Pro Plus ya. Terus untuk baterainya juga dibuat lebih gede loh. Kalau Redmi Note 14 Pro Plus tuh bawa baterai 5110 mAh ya. Nah, HP ini tuh punya baterai 7000 mAh yang lebih gede 13% guys. Nggak lupa juga nih, HP ini dibekalin fast charging 90 watt, biar ngecasnya makin cepet dah. Emang sih, resolusi kamera belakangnya turun dari 200 megapiksel jadi 50 megapiksel ya. Tapi guys, sekarang lu bisa dapetin lensa telefoto yang jarang ditawarin HP sekelasnya loh. Meskipun tanggal rilisnya di Indo belum tahu kapan nih, menurut gua, estimasi harga HP ini mulai 5 jutaan guys. Well, buat spek singkat Redmi Note 15 Pro Plus ada di tayangan berikut ya. Yang ketiga, Qualcomm secara resmi ngerilis Snapdragon 8S Gen 4 pada bulan April tahun 2025 kemarin guys. Nah, salah satu HP yang kedapetan pakai chipset ini tuh iQOO Neo 10 ya. Kita bahas performanya nih. Chipset Snapdragon 8S Gen 4-nya dijamin kuat buat libas game berat apapun dah. Buat main Genshin Impact misalnya nih, gamenya udah berjalan mulus pada grafis rata kanan ya. Terus untuk memorinya juga beragam banget dah. Nantinya nih, lu bisa milih varian mulai dari 8/256GB, terus 12/256GB, 12/512GB, sampai 16/512GB loh. Soal bodinya emang masih plastik ya, tapi gokilnya nih, suhu HP-nya masih bisa kejaga alias gak gampang overheat dah. Yang gua kagumin juga nih, doi itu dibekalin baterai 7000 mAh plus fast charging 120 watt guys. Mantap dah. Oke, kalau lu naksir sama iQOO Neo 10 ini, lu bisa beli lewat Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Urutan kedua, rekomendasi HP chipset Snapdragon terbaru yang satu ini, doi itu berhasil kejual puluhan ribu unit loh. Nah, HP yang gue maksud tuh Poco F7 guys. Gimana nggak laris manis tuh? Soalnya HP ini pakai chipset Snapdragon 8S Gen 4 yang harganya menengah ya.
Terus lu juga bakal dapetin memori super gede guys. Di antaranya ada RAM 12 GB dan internal 512 GB ya. Jadi meskipun gak disediain slot micro SD nih, gak jadi masalah juga karena internalnya udah gede banget dah. Yang gue demen juga dari HP ini, doi itu dikemas pakai frame aluminium dan bodi belakang kaca guys. Buat lu yang paham sama kualitas bodi HP nih, bahan HP kayak gini tuh premium dan terkesan mahal ya. Cuma sayangnya guys, dari segi pendinginnya belum maksimal banget ya. Mungkin kedepannya tuh Poco bisa ngasih update software terkait isu panas yang berlebih ya. Tapi tenang aja dah, solusinya tuh bisa pakai cooler eksternal biar makin adem ya. Buat ngasih kenyamanan yang lebih kemajikannya nih, HP ini punya baterai 6500 mAh dan fast charging 90 watt guys. Oke, kalau lu naksir sama Poco F7 ini, lu bisa beli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi tuh. Yang pertama nih, buat HP yang baru rilis Agustus 2025 nih, Vivo V60 tuh termasuk HP pertama di Indonesia yang pakai Snapdragon 7 Gen 4 loh. Emang sih, chipsetnya bukan yang paling ngebut ya, tapi menurut gua nih, chipsetnya tuh lebih hemat baterai dan support AI lebih canggih ya. Buat fitur AI yang dibawanya nih, Vivo ngasih satu paket di dalam AI Image Studio guys. Salah satu fitur yang paling gue suka tuh, lu bisa menambah detail dan ketajaman pada foto loh. Selain menarik dengan lensa utama Zeiss-nya tuh, HP Vivo ini juga dibekalin kamera periskop telefoto 50 megapiksel ya. Jadi nggak cuma bisa jepret dengan bening aja tuh, buat foto dari jarak jauh juga lumayan mumpuni guys. Terus asiknya juga nih, doi itu udah dibekalin fitur bypass charging ya. Jadi buat lu yang hobi ngecas sambil main HP nih, umur baterainya bakal tetap terjaga dah. Oke, kalau lu naksir sama Vivo V60 ini, lu bisa beli lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link belinya udah gua taruh di deskripsi ya. Well, semoga rekomendasi HP Snapdragon tadi bisa ngebantu lu buat milih salah satunya ya. Soal performanya sih nggak usah diraguin lagi dah. Pokoknya dijamin buat gaming udah lancar jaya guys. By the way, kalau lu pengen beli salah satu HP yang gua saring tadi tuh, belinya bisa lewat ya Tekno Store yang di Shopee dan Tokopedia guys. Buat link tokonya udah gua siapin di deskripsi tuh. Oke, makasih udah nonton sampai sini ya. See you!